Saya pribadi tidak setuju. Kenapa itu? Artinya begini, wisuda ini lebih banyak ke hanya perayaan saja. Apalagi maksud saya wisuda yang diadakan di tingkat SD misalnya. Bahkan saya dengar PG aja udah ada wisuda. Ini kan bagi saya ya hal yang konyol. Padahal kalau wisuda itu kita dulu grade-nya S1 misalnya itu di wisuda. Karena menyelesaikan rangkaian pendidikan yang begitu panjang, yang dari kita TK sampai kita bisa lulus sarjana, ini ada kebanggaan bagi kita dan itu adanya proses wisuda seperti itu. Tapi kalau di PG udah wisuda, TK wisuda, SD wisuda, ini buat apa gitu? Kalau bahasa saya sih ya dari sisi kos dan lain-lain ya tentunya ya, lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Jadinya hanya buat konten di sosial media. Akhirnya jadi orang-orang juga sekolah ini FOMO. Ya, yang ini sekolah ini ngadain wisuda di sini, yang ini di sini, ya jadi iri-iri sebenarnya. Dan saya rasa nggak perlu itu kalau wisuda. Di tingkat bawah ya, di tingkat SD, SMP bahkan TK. Para orang tua yang memiliki anak usia sekolah, SMP, SMA, bahkan SD sekalipun, mungkin pernah memiliki pengalaman untuk ikut studi tour maupun perpisahan ya, yang dalam bentuk wisuda. Nah, situasi yang seperti ini dihadapi oleh masyarakat kita sekarang, tapi ada beberapa permasalahan ternyata. Di antara permasalahan itu adalah adanya kecelakaan yang terjadi dalam proses ketika berlangsungnya studi tour. Dan ini tentunya akan berdampak kepada rasa aman dari orang tua. Nah, ada situasi-situasi yang membuat orang tua merasa khawatir dan ini menjadi sebuah diskusi publik. Hal yang sama juga terjadi ketika banyak sekolah belakangan ini itu juga menggelar acara wisuda untuk level SD, SMP, SMA dan mungkin bahkan playgroup juga gitu ya. Nah, padahal tradisi akademis ini itu hanya ada di lingkungan sarjana atau ke atas gitu. Dan ini menjadi sebuah pengalaman umum gitu ya di masyarakat kita. Dan tidak semua setuju dengan itu. Kenapa? Karena ada aspek-aspek lain misalnya soal pembiayaan. Tidak semua keluarga kemudian setuju dengan itu karena aspek-aspek affordability-nya, kemampuan untuk membiayai itu. Nah, ini menjadi sebuah diskusi publik yang cukup menarik semenjak ada peristiwa-peristiwa yang mendahuluinya. Dan saat ini kita akan diskusi lebih dalam tentang permasalahan ini karena ternyata pemerintah Provinsi Jawa Timur akhirnya mengambil sikap tegas yaitu melakukan pelarangan wisuda dan studi tour ya dengan mengeluarkan surat edaran nomor 00001.5/1506 tahun 2005 yang melarang aktivitas itu. Nah, ini adalah sebuah respon ya terhadap fenomena yang berkembang belakangan ya. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya seharusnya kita menyikapi ini dalam koridor kebijakan publik? Bersama saya saat ini ada Mas Erik Komala, anggota Komisi A DPRD Jawa Timur dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia, Dapil 1 Kota Surabaya. Dan ini cukup relevan, beliau sangat kompeten dan kredibel untuk membahas soal ini dan tentunya ini sudah menjadi pembahasan antara eksekutif dan legislatif. Apa kabar Mas Erik? Baik. Baik ya. Pernah ikut wisuda atau studi tour dulu zaman SMA? Pernah banget. Pernah. Mas Erik itu tahun berapa ya lulus SMA-nya ya? Saya 99. 99. Nggak beda jauh dari saya. Oh, jadi gitu ya. pernah ya mengalami memori itu ya. Siap. Tapi Mas Erik, sebenarnya apa sih yang Mas Erik rasakan ini setelah mengikuti aktivitas-aktivitas itu di masa lampau ketika Mas Erik sudah lulus dari SMA? Studi tour, apa yang Mas Erik rasakan? Kemudian wisuda itu apa yang Mas Erik rasakan tentang memorinya? Ya, kalau bagi saya bicara studi tour dulu ya. Nah, studi tour itu biasanya kita tempuh di selesai menempuh pendidikan tertentu, misalnya SMA ya, di kelas 3 tuh kita. Ya. Di mana kelas 3 itu udah menjadi ajang perpisahan bagi kita dan teman-teman. Oleh karena itu, studi tour itu harusnya lebih banyak karya wisatanya sebenarnya.
di mana di sana kita bisa bertemu dengan teman seangkatan di luar lingkungan sekolah, bisa di luar kota, bahkan bisa di luar pulau, ya dari luar pulau bisa, intinya main lah seperti itu ya. Di sana menurut saya ya memorable-nya aja yang ada, karena habis setelah itu kami akan berpisah satu dengan yang lain, melanjutkan jenjang pendidikan. Ada yang misalnya balik kampung, ada yang harus ke luar negeri untuk melanjutkan pendidikan S1. Di mana SMA, saya ngomong SMA ya, ini adalah masa-masa paling bahagianya murid lah seperti itu. Nah, jadi kalau ada studi tour, harapannya ada memorable di luar lingkungan sekolah yang kita punya. Itu aja. Jadi waktu itu kan belum mikirin cari duit ya Mas. Betul. Ya, belum ada tanggung jawab yang Benar. sebesar kalau jadi orang tua gitu ya. Tapi memang memori itu kayaknya penting karena kita dulu juga merasakan ya. Tapi kok kayaknya nggak tahu, ini mungkin pengalaman saya, karena pengalaman saya tuh SMA-nya di Jakarta. Kalau di Surabaya dulu rame-rame kayak gini ada nggak sih sebenarnya? Yang apa rame-rame tentang ya ada penolakan dan lain-lain. Saya ingat Mas Erik dulu gimana ya? Kalau zaman saya dulu mungkin nggak ada ya. Nggak ada ya? Karena memang selalu diperhatikan dari sisi kosnya. Ya, artinya Keamanan juga kan? Keamanan, kos itu selalu dibicarakan di awal. Misalnya kalau perlu harus ke luar pulau dengan biaya sekian, itu sudah disonding ke orang tua murid. Ini gimana? Kalau memang keberatan, kita akan ganti tujuannya. Mungkin ke kota yang lebih dekat, dengan alasan biayanya masih reachable. Loh memangnya yang belakangan ini nggak seperti itu ya? Belakangan ini yang saya dengar kan sudah ditentukan nih dari sekolah, harus ke sini biayanya seperti ini. Nah itu mungkin banyak yang orang tua siswa ini berat seperti itu. Dan diharuskan seperti itu. Nah dari sisi siswa tentunya juga nanti kasihan juga ya dia. Artinya dia itu kepengen tapi orang tuanya nggak mampu. Nah ini kan jadi polemik juga di hati para siswa ya. Wah saya ini kepengen nih kumpul-kumpul sama teman begini-begini, tapi orang tuanya nggak mampu. Tapi ada karena sekolah sudah ada standarnya harus segini nih, harus ke sini, dan itu biayanya rasanya lumayan tinggi seperti itu. Itu pada sisi cost ya, affordability-nya. Betul. Ada masalah lain, Betul. misalnya soal security tadi. Ya. Tapi resiko tentang keselamatan di jalan itu waktu proses menuju dan pulang itu kan sebenarnya resikonya sama dulu sama sekarang. Sama. Tapi kenapa kok sekarang ini ya jadi lebih apa spotlight-nya jadi lebih ini apa? Mungkin karena sosial media kali ya. Ya, jadi gini Mas. Menurut saya mau berangkat barengan aja atau mau berangkat sendiri-sendiri, mau kita mau keluar kota sama keluarga aja, resiko di jalan itu tetap ada. Jadi bukan studi tour ini sangat berisiko. Ya, kan nggak begitu, karena kita jalan kaki pun berisiko untuk kecelakaan gitu loh. Jadi menurut saya kalau alasan itu alasan itu nggak baik lah maksudnya. Maksudnya alasan itu bukan menjadikan pokok alasan untuk studi tour ini dihentikan harusnya. Tapi mungkin dari sisi keamanannya, dari sisi keberangkatan kepulangan ini harus lebih diperhatikan. Jadi orang tua ini apa ya? Legowo, marem, hatinya tenang untuk membiarkan anaknya berangkat. Artinya mereka tahu, oh ini berangkat itu naik ini. Dan kapasitas bisnya itu sebegini. Tidak umpel-umpelan, tidak begini. Dan mereka, apalagi zaman sekarang, mereka sudah harus tahu PO-nya ini yang mana nih. Bagus gak? Begini. Mungkin itu. Tapi kalau kita ngomong, wah nanti kecelakaan, wah ini nggak bisa ngomong gitu. Mau berangkat sendirian aja bisa kecelakaan, kan begitu. Ada dua aspek Mas Erik. Jadi yang pertama itu aspek studi tour dan kemudian aspek wisuda. Dua-duanya tuh punya instrumen tentang cost yang itu menjadi concern banyak orang tua, yang itu menjadi salah satu alasan kenapa kemudian keluarlah surat edaran Pemprov Jawa Timur ini. Tapi kita juga punya sudut pandang yang lain. Tadi kita kan sudah ngobrol ya bahwa ada kebutuhan ini dari siswanya mungkin ya, kemudian untuk menciptakan memori gitu ya. Tapi di sisi lain juga ada kebutuhan yang lain pada sisi menjamin masa depan anak ini. Nah kalau kecelakaan ya Allah gitu ya. Nah kalau Mas Erik sendiri melihat dari sisi regulasi dan fungsi pengawasan,
bagaimana sih sebenarnya Komisi A ini menyikapi surat edaran Pemprov Jatim yang melarang dua hal ini? Ya, saya rasa pendapat saya pribadi saya pribadi kalau yang karya wisata itu sebenarnya sah-sah saja. Ya, asal berbagai aspek tadi diperhatikan. Mulai dari cost, security-nya, bagaimana itu harus betul-betul diperhatikan. Tapi kalau soal wisuda, saya pribadi tidak setuju. Kenapa itu? Artinya begini, wisuda ini lebih banyak ke hanya perayaan saja. Apalagi maksud saya wisuda yang diadakan di tingkat SD misalnya. Bahkan saya dengar PG aja udah ada wisuda. PG, TK ada. PG, TK ada wisuda. Anak saya tuh PG, TK ada wisuda. Nah, ini kan bagi saya ya hal yang konyol. Padahal kalau wisuda itu kita dulu grade-nya S1 misalnya itu di wisuda. Karena menyelesaikan rangkaian pendidikan yang begitu panjang, yang dari kita TK sampai kita bisa lulus sarjana, ini ada kebanggaan bagi kita dan itu adanya proses wisuda seperti itu. Tapi kalau di PG udah wisuda, TK wisuda, SD wisuda, ini buat apa gitu? Kalau bahasa saya sih ya dari sisi kos dan lain-lain ya tentunya ya, lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Karena ya jadinya hanya buat konten di sosial media. Akhirnya jadi orang-orang juga sekolah ini FOMO, ya. Yang ini sekolah ini ngadain wisuda di sini, yang ini di sini, ya jadi iri-iri sebenarnya. Saya rasa nggak perlu itu kalau wisuda. Di tingkat bawah ya, di tingkat SD, SMP bahkan TK. Iya. Balik lagi tadi ke soal surat edarannya. Surat edarannya kan bunyinya memang melakukan pelarangan, tapi menurut pendapat Mas Erik tadi, untuk studi tour itu ada hal-hal yang memang perlu menjadi pemikiran. Ketika dilarang, harus ada replacementnya atau alternatif lainnya yang menciptakan memori itu tadi, gitu ya. Tapi kan ini udah ada jelas surat edarannya pelarangan. Pelarangan. Mungkin untuk para siswa atau guru, ini sebagai anggota Dewan Muda nih ya, yang belum lama lah lulus SMA kan ya. Itu apa yang Mas Erik bisa sarankan agar memori itu bisa tercipta tapi permasalahan-permasalahan yang tadi kita bahas bisa direduksi, diminimalisir. Ya. Jadi kalau yang dituju itu adalah memorable, kita bisa replacement dengan kegiatan lain misalnya. Misalnya ada prom night ya. Nah, prom night itu kan tidak dilakukan di luar kota. Ada prom night, ada pentas seni, ya, di mana itu bisa dikemas sedemikian rupa supaya berkesan. Tadi kesan memorable ini kan kesan ya, tidak harus diciptakan kita harus berangkat kemana dengan kos yang tinggi. Tapi kalau sekolah ini bisa kreatif mengemas acara perpisahan dengan baik, apalagi sekarang ya banyak sudah item-item yang bisa dimasukkan supaya membuat satu party atau pesta pesta perpisahan itu yang memorable itu bisa banget, nggak harus kita keluar kota atau keluar pulau. Kembali ke soal surat edaran ini tadi, Mas Erik pernah nggak diskusi gitu dengan eksekutif terkait dengan hal ini dan dapat clue apa sih yang sebenarnya menjadi dasar? Tadi kita udah bahas sih sebenarnya, tapi apa yang menjadi concern mereka sebenarnya sih? Iya, secara spesifik saya belum dapat. Cuman mendengar ini dikeluarkan, saya juga kajiannya seperti apa sih? Jadi point of view mana yang diterapkan sehingga ini langsung dilarang? Apakah karena ada kecelakaan? Nah kalau hanya faktor kecelakaan bagi saya kan ini sangat sangat konyol sekali. Kalau kecelakaan bisa terjadi di mana-mana. Nah, esensinya apa peraturan ini dikeluarkan? Secara detail saya belum. Kita dari aspek kebijakannya pemerintah provinsi kita sudah dapat gambarannya gitu ya Mas. Coba tadi kan memang agak loncat-loncat dikit, tapi ya memang kita perlu mendapatkan gambaran pola pikir Mas Erik ya tentang masalah ini. Saya coba lebih masuk lagi pada sisi dua kegiatan itu yang sebenarnya sudah menjadi bagian mungkin dalam tradisi akademik level dasar. Sampai menengah. Karena seingat saya, itu waktu saya zaman TK, saya belum pernah PG, sampai SMA ya, terus terang studi tour tuh ada, tapi hanya SMA. Ada SMA? Dan nggak pernah ada wisuda. Ya. Nah,
ketika ada sebuah tradisi semacam ini yang belum lama terjadi, gitu, karena rentang saya lulus SMA 96, Mas Erik 99, itu ada sebuah tradisi ternyata, terus tiba-tiba ditiadakan gitu ya. Kira-kira Mas Erik punya nggak kayak semacam analisa gitu, ini nanti akan jadi seperti apa ya? Anak-anak itu nanti akan mungkin punya inisiatif sendiri, kreatif sendiri, atau saya takutnya itu nggak terkontrol, budal dewe Mas. Iya. Itu gimana? Pernah nggak mikir kayak gitu Mas? Iya, saya memang pernah mikirkan seperti itu. Artinya nanti mereka akan mengelompokkan sendiri, terus memang tidak mengatasnamakan sekolah. Nah, ya budal dewe-dewe itu tadi, berangkat sendiri-sendiri dengan nggak ada controlling dari sekolah. Nah, kita kan nggak bisa hentikan itu. Jadi menurut saya bisa tetap diadakan studi. Maksud saya mengadakan pesta perpistahan atau apa namanya prom night atau yang apa, itu ya di lingkungan tidak keluar dari kotanya lah. Misalnya. Itu penggantinya. Bikin sesuatu yang bagus, mungkin tidak perlu harus studi tour ke luar kota. Jadi anak-anak tetap bisa merasakan bagaimana memorable terakhir mereka dengan tidak ada di lingkungan sekolah, dengan dibalut perayaan, pesta dan lain-lain, itu hanya di dalam kota. Jadi esensinya tetap dapat, memorable-nya tetap dapat. Seperti itu. Daripada nanti mereka berangkat sendiri-sendiri tadi itu, kan pasti juga ada yang nggak ikut tuh. Tapi kalau sekolah yang mengadakan kan semua pasti ikut. Dan di dalam kota secara kos, secara keamanan lebih terjamin. Iya. Kemudian gini Mas Erik, salah satu fungsi dan mungkin peran dari kegiatan ini sebenarnya, ya ini menurut saya ya, itu adalah tentang pembentukan mungkin karakter dan juga keterampilan sosial. Dan kita bisa bicara juga mungkin pada sisi adaptasi sosial siswa. Ketika berada di luar kelas gitu ya. Ini soal studi tour gitu. Dan juga mungkin kalau wisuda mungkin interaktivitasnya nggak terlalu dalam ya. Tapi yang di studi tour ini. Nah sebenarnya kan sekolah itu, saya pernah bicara soalnya dengan manajemen sekolah itu, salah satu tujuannya tuh itu membentuk keterampilan sosial, engagement yang lebih rekat sehingga tadi memunculkan memori. Nah, tapi ini kan gini Mas, tidak selalu muaranya ke sana. Itu cuma senang-senang aja bisa jadi. Bisa jadi. Bagaimana kemudian memastikan ini soal fungsi pengawasan dari DPRD Jawa Timur sendiri agar itu tadi tujuan-tujuan yang mulia itu tadi tetap bisa terselenggara. Dan nggak lepas atau nggak melenceng dari itu tadi, pendidikan di luar sekolah itu, value-nya. Ya, sebenarnya kalau dijalankan seperti itu tuh bagus Mas. Kalau zaman sekarang itu ada yang namanya field trip, ya. Field trip itu kita studi, kita sekolah, kita bersekolah dalam tanda kutip, kita belajar di lingkungan yang lain. Contoh kita mengunjungi pabrik manufaktur. Di sana siswa bisa langsung tahu, manajemen pabrik itu seperti ini. Terus operasional pabrik itu seperti ini. Terus ada yang ke perkebunan, ada yang ke peternakan. Itu sebenarnya bagus banget. Ya, jadi siswa ini tahu, nggak hanya melulu akademis yang didapatkan di sekolah. Nah, jadi program semacam itu, apakah itu disebut studi tour ya? Studi tour yang juga dilarang, waduh saya rasa kurang afdol ya. Karena itu berguna. Karena itu berguna. Nah, mereka bisa mengasah soft skill di sana itu. Bisa tahu gitu. Ya kayak anak saya aja diajak ke peternakan ngambil susu itu senangnya setengah mati gitu kan. Ternyata experience itu. Iya, ternyata susu yang kita minum itu kita dapatkan dari memerah susu sapi. Nah, seperti itu, dan itu nggak didapat di bangku sekolah, di mana? Di pelajaran di sekolah. Nah, itu memorable ada, tapi edukasinya dapat juga. Memang dulu waktu zaman SMA pernah field trip kemana aja Mas? Kalau ada pengalaman itu nggak? Iya, saya ada pengalamannya itu dulu di sekolah saya di SMP bahkan ada yang namanya program GHL, Gunung Hutan dan Laut. Itu gimana? Nah, kita Gunung Hutan dan Laut itu kita pergi ke waktu itu ke daerah Prigen ya, daerah Prigen. Nah, di situ kita 2 hari
di sana. Camping. Terus kita berbaur dengan masyarakat sekitar. Kita bisa tahu bahwa air yang kita minum ini dari mana sih. Nah, terus kita ada terakhir itu ada api unggun, di mana di situ kita merefleksikan diri kita di sana, disuruh mengeluarkan unek-unek, bagaimana itu saya rasa bagus juga. Gitu. Apalagi yang kita bisa berinteraksi dengan penduduk-penduduk desa sekali itu sangat bagus menurut saya. SMA juga kayak gitu. SMA juga ada. Modelnya sama. Modelnya sama. Kalau yang sekarang saya nggak tahu ya. Yang saya tahu sekarang anak saya SD saja field trip itu udah jalan. Ya itu tadi. Misalnya main ke peternakan, main ke perkebunan ya seperti itu. Tapi yang namanya usia SMP SMA itu kan ngalami lah, kita kan cem-ceman itu ada. Selain itu semua pasti ada, ada di kelas sebelah gitu ya. Ikut gitu ya. Nah, akhirnya jadi memori, ngalamin juga kan. Nah itu jadi memorinya di sana. Kadang-kadang sesuatu yang kita anggap ideal buat kita, tapi kita juga ngalami dulu tuh yang bagian cem-cemannya itu, sehingga memorinya juga dapat gitu. Mas Erik juga pernah kan? Pernah. Perlu di-spill di situ? Ntar aja ya di belakang. Kita balik lagi nih ke persoalan yang lebih esensial gitu ya. Jadi ya kan kita tahu dalam beberapa kejadian yang tadi saya sebutkan. Kecelakaan. Tadi Mas Erik bilang, mau kecelakaan dulu sama sekarang resikonya tetap apa bedanya gitu. Apa bedanya gitu loh. Tapi kan ini sebenarnya soal bukan hanya pengawasan iya, tapi juga bagaimana mitigasi resiko. Mas Erik sendiri melihat sebenarnya sekolah itu sudah punya concern belum sih terhadap keselamatan ini? Karena bukan hanya sekolah, tapi PO bis itu sendiri, kemudian IO-nya, harusnya seperti apa Mas? Ya, yang tadi saya ngomong ya, jadi harusnya kalau mengadakan seperti itu kita harus mitigasi lebih. Artinya kita harus tahu, ini sekolah ini nanti pakai PO bis apa. Terus bisnya ini diisi berapa orang. Jangan sampai nanti untuk nekan kos diisi banyak, overload dan lain-lain. Terus sekolah ini harus lebih aware bahwa nanti bagaimana sih perjalanan pulang ini akan menempuh jalan yang mana, pulangnya bagaimana, ini harus diperhatikan. Ini bawa nyawa banyak orang nih, seperti itu. Sehingga kalau memang sudah sosialisasi ke orang tuanya itu jelas, orang tua ini juga bisa browsing atau apa ya, ngelihat, oh anak saya berangkat naik ini, terus nanti ke sini, rutenya di sini. Oh okupansi bisnya itu pas didudukin seperti ini. Orang tua kan tenang gitu. Jangan hanya langsung berangkat, orang tua itu nggak tahu mau naik bis apa, terus bagaimana, terus ada kecelakaan, wah ini yang jadi soal gitu. Ya, oke, itu yang tadi soal studi tour. Yang satunya ini kan tentang wisuda. Tadi sudah disampaikan Mas Erik ya, ini agak nggak setuju gitu ya. Ya masuk akal juga sih Mas ya, karena itu kan tradisi akademik bachelor sampai ke doktoral gitu ya. Dan itu menjadi bagian dari prosedur akademik. Ya kalau kita mau ngambil idenya, akarnya itu kan dari akar tradisi Eropa. Kan. Nah tapi akhirnya sampai ke bawah juga gitu ya. Saya mengamati sebenarnya ada aspek-aspek bukan cuman memori di sana, tapi juga tentang hubungan guru dan murid di sana gitu ya. Ada apa ya, sesuatu yang mungkin itu momen di mana para siswa, kemudian siswa dan guru itu mungkin bisa lebih intimate gitu. Karena di kelas mungkin nggak bisa kayak gitu karena mereka besoknya mau kemana-mana, ada yang mau kuliah di mana. Nah, gimana ya di masa transisi ini ketika tidak ada itu? Alternatifnya apa? Tadi kan pada sisi studi tour ada alternatif. Ada. Ini gimana kalau soal wisuda? Ya soal wisuda kita bisa replacement dengan kegiatan lain. Artinya, misalnya? Jadi gini, mungkin esensi adanya POV-nya lah ya, untuk adanya kebijakan seperti ini. Selain kecelakaan kalau tadi karya wisata, ini biaya Mas. Ya. Jadi yang menjadi point of view ini kan karena biaya. Sebenarnya karena biaya.
ketika sekolah ini bisa mengadakan yang seperti itu tanpa adanya biaya lebih, sebenarnya nggak ada masalah sih dilakukan. Nggak usah yang mewah lah gitu ya. Kalau tadi sampean ngomong ini biar ada intimate seperti ini, itu kan tidak bisa dilakukan dengan tidak harus megah juga, tidak harus costly juga gitu. Jadi sebenarnya bisa dilakukan. Ini kan yang ditembak adalah cost-nya. Cost-nya. Iya, yang menjadi keberatan orang tua murid adalah cost. Ketika harus wisuda di hotel misalnya, terus mereka harus memikir juga bajunya nyewa, iya kan? Terus mereka mungkin harus rias, ini harus begini-begini, ini cost-nya akan tinggi. Tapi kalau dilakukan di lingkungan sekolah saja dengan yang sederhana, dengan mungkin ada konsep-konsep tertentu yang bisa intimate, saya rasa bisa. Zaman kita sekolah dulu, kalau saya ada Mas perpisahan. Ya, tapi isinya pentas seni ya. Iya. Kalau Mas Heri gimana dulu? Iya, betul. Pentas seni di mana dianjurkan setiap murid ini menampilkan sesuatu dari kelasnya. Dari kelas ini nampilkan ini, nampilkan ini, nampilkan ini. Mas Heri pernah tampil nggak? Saya pernah tampil. Apa itu? Apa itu? Kalau dulu saya apa ya? Dulu saya pernah ngedance, pernah nyanyi, pernah seperti itulah. Dancer juga? Saya ikut semua juga. Nyanyi? Olahraga juga pernah. Oh, olahraga masa di perpisahan? Oh tidak, enggak ya? Tidak. Di atas panggung nyanyi? Di atas panggung nyanyi, pernah. Dance pernah. Dari suaranya Waktu SMP, kelihatannya memang timbrenya sudah. Oh enggak. Habis ini mau nyanyi Mas? Iya jadi balik lagi ternyata soal biaya ya. Soal biaya, saya rasa soal biaya. Replacementnya sebenarnya tinggal kreativitas. Betul. Dari siswa dan guru. Ayo kita cari gitu ya. Apakah kita mau bareng-bareng atau per kelas mungkin ya? Iya, di aula sekolah aja mengakomodir kok Mas. Tinggal gimana caranya kita bawa suasananya, bagaimana ambience-nya bisa tercipta ketika ambience-nya kita ciptakan suasananya bagaimana supaya bisa intim. Itu mau tangis-tangisan aja gampang kok. Sebenarnya kan. Nggak harus costly. Nggak harus moving out from school gitu. Karena begini Mas, ketika itu diadakan wisuda yang harus nyewa baju dan yang lain-lain, orang tuanya itu kan juga hadir kadang ya. Orang tua ini juga mikir nih sekarang, wah saya pakai baju apa ya? Saya harus make up nih. Nanti sama ibu-ibu lain saya kalah nih. Nah itu deh. Dan yang siswanya juga gitu. Ya, dan akhirnya yang maaf kata yang kurang mampu atau tidak mempunyai budget di sana, akhirnya juga merasa aduh gimana ya? Kok ini pakai baju seragam aja kali ya. Betul. Jadi sama semua. Iya. Kan ada masalah sebenarnya. Iya. Tapi gini Mas, ada kepala daerah, saya nggak menyebut gitu ya, yang kemudian memang menjadikan ini sebagai atensi yang khusus. Gitu ya. Karena ya itu tadi ada beberapa kejadian ya soal kos dan juga mungkin keselamatan. Keamanan itu ya. Sehingga untuk memastikan bahwa tidak terjadi sampai ada ancaman gitu, ke kepala sekolahnya. Menurut Mas Heri gimana nih tentang perlukah sampai ada warning gitu? Ya menurut saya perlu dikaji ulang sih. Ya tadi replacement dengan kegiatan lain lah, itu solusinya lah. Jadi kita tidak membatasi tapi mengawasi, dan kalau bisa itu kegiatannya di replacement dengan yang lain. Secara cost ditekan, secara security juga diperhatikan. Oke. Iya Mas, karena ya beberapa kepala daerah memang mengatensi ini ya. Cuman ya ternyata seserius itu gitu. Ya. Kita melihatnya itu sebagai sebuah concern ya, kepedulian terhadap anak-anak didik kita supaya mereka ya kita mengantar ke jenjang berikutnya. Ya. Mereka masih panjang jalannya. Betul. Gitu ya. Nah, kita nyoba untuk lebih mengkristalkan lagi karena kita sudah tahu nih jalan pemikirannya Mas Erik seperti apa, menyikapi seperti itu seperti apa. Nah, menurut Mas Erik ini apa yang bisa diambil, pelajaran yang bisa diambil dari diskusi publik ini ya, yang bisa menjadi refleksi dari sekolah, dari orang tua dan pemerintah. Menurut Mas Erik ini. Iya. Artinya sekolah ya terutama ya. Karena ini sudah ya itu tadi mungkin kata panjenengan karena zamannya media sosial ya. Padahal zaman-zaman dulu kecelakaan di sekolah juga ada kan. Tapi tidak terekspos secara masif. Kalau sekarang ada satu kejadian aja
bisa semua seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia tahu. Padahal ini kan nggak begitu banget ya. Jadi sekolah saya rasa untuk ini menanggapinya harus ada way out-nya, replacement-nya. Bagaimanapun siswa ini juga butuh seperti itu. Memang sudah dilarang, tapi carilah way out-nya. Dari pemerintah juga begitu. Kalau memang saklek dengan begini, bagaimana sih bisa menjembatani antara sekolah, murid dan orang tua supaya ada way out-nya masing-masing seperti ini. Karena saya percaya adanya kegiatan seperti ini esensinya, pentingnya juga ada selain memorable gitu. Tapi kalau hanya karya wisata yang membebani secara kos, memang saya sangat tidak setuju. Tapi kalau ada replacement yang baik, ya saya rasa oke lah. Luar biasa, Mas Erik ini umurnya nggak jauh dari saya. Saya masih muda loh, Mas. Oh iya. Tapi memberikan pemaparan ini begitu clear, jelas, dan yang pasti solusinya bernas sekali. Jadi kita memang harus melihat permasalahan ini secara jernih gitu, sehingga output dari semua ini sebenarnya sebesar-besarnya untuk anak-anak kita. Betul. Sebenarnya untuk masa depan anak kita. Dan semoga tayangan ini, podcast ini juga bisa disimak oleh para orang tua dan juga para siswa sehingga mereka punya mindset gitu, bahwa bukan soal memori dan hura-huranya, tapi kemudian apa yang akan kita dapatkan dari sini untuk bekal di masa depan kita. Kan gitu ya Mas? Terima kasih Mas Erik sudah ngobrol sedalam ini. Kalau tentang nanti Mas Erik pentas apa kemarin, kita di belakang. Oke, terima kasih. Demikian kawan, obrolan saya bersama Mas Erik Komala. Sampai jumpa di obrolan POTS berikutnya.